Bernardo Silva dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Manchester City untuk memperpanjang kontraknya melampaui tahun 2025. Silva yang kini berumur 27 tahun telah bersama klub sejak tahun 2017 menyusul kepindahan 45 juta pounds dari klub Prancis Monaco. Menyusul apa yang telah menjadi kesuksesan besar selama 4,5 tahun di Manchester, Silva yang telah mencetak 43 gol dan memberikan 46 assist dalam 230 pertandingan tetap menjadi komponen penting dalam raksasa tiki-taka Pep Guardiola. Sekarang dilaporkan mendekati yang baru yang kemungkinan akan membuatnya menjadi salah satu berpenghasilan tertinggi klub. Silva tampaknya berada di puncak komitmen tahun-tahun terbaiknya di Manchester City. Penggemar Citizens mungkin akan merasa tenang jika Silva akhirnya menandatangani kontrak. Mereka akan sangat berterima kasih kepada manajer Guardiola setelah pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan kekagumannya pada ahli taktik Spanyol. Berbicara kepada Ebola bulan lalu, Silva seperti dikutip dari City Extra mengatakan, "Saya pikir kekuatan terbesar Guardiola adalah selain menjadi pemain di level yang sangat tinggi yang memberinya perspektif tentang apa yang kami rasakan, tekniknya sangat kuat." Strategi kunci Man City akan membuat Liverpool FC dan Chelsea gelisah dalam 5 tahun ke depan. Ederson, Stones, Diaz, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Bernardo, Palmer, Keke, Grealish. 10 nama itu bisa menjadi basis skuad Manchester City 3 tahun dari sekarang, ketika sebagian besar dari mereka akan berada di puncaknya. Itu adalah pemikiran yang serius untuk sisa Liga Primer, terutama rival Liverpool yang tampaknya menatap senapan laras 3 saat trio penyerang bintang Sadio Mane, Mo Salah, dan Roberto Firmino mendekati tahun terakhir dari kesepakatan mereka saat ini. Chelsea juga memiliki pekerjaan serius yang harus dilakukan dengan Toni Rudiger, N'Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Christian Pulisic, dan Callum Hudson-Odoi semuanya mendekati 2 tahun terakhir kontrak mereka. Orang banyak berbicara tentang pengeluaran City di pasar transfer. Banyak omong kosong yang gagal untuk menyadari bahwa investasi mereka pada pemain berkualitas terbayar dalam hal peningkatan nilai aset manusia itu serta memenangkan trofi. Topik yang tidak begitu populer adalah cara City mempertahankan para pemain itu dengan menumbuhkan suasana kekeluargaan di sekitar skuad, ikatan yang membawa mereka melewati saat-saat sulit dalam pertandingan dan saat-saat sulit dalam musim. Satu kritik baru-baru ini terhadap City menunjukkan bahwa skuad City tampak gelisah dan tidak puas terlepas dari semua kesuksesan mereka. Komentar dari seseorang yang tidak melihat para pemain itu dari dekat. Seperti skuad lainnya, pemain yang tidak bermain menjadi rewel, seperti yang dilakukan Raheem Sterling dan Aymeric Laporte musim lalu. Dan terkadang seorang pemain rindu kampung halaman karena alasan pribadi yang tidak terkait dengan sepak bola, seperti yang dialami oleh Bernardo Silva dalam 2 musim panas terakhir. Tetapi fakta bahwa ketiga pemain itu bertahan dan berkembang pesat musim ini menunjukkan semangat dan kebersamaan yang nyata dalam skuad pemain yang luar biasa ini. Itu tidak perlu digarisbawahi, beberapa klub dapat membanggakan umur panjang layanan bintang-bintang besar seperti Sergio Aguero, David Silva, Vincent Kompany, dan sekarang Fernandinho dan Kevin De Bruyne. Itu tidak seperti klub di mana bintang-bintang tidak terpenuhi dan membuat mata iri di tempat lain. Joao Cancelo telah menjadi bintang City terbaru yang mendaftar untuk jangka panjang, menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027 untuk bergabung dengan kelompok yang sama dengan Ruben Dias dan Jack Grealish. Tepat di belakang mereka adalah Ederson, Johnston, Cole Palmer, dan pemain muda Brasil yang menarik, Keke. Semuanya terikat hingga 2026. Lalu ada Zach Steven, Laporte, Nathan Ake, Kevin De Bruyne, dan Bernardo dengan kesepakatan yang akan berakhir pada 2025. City diperkirakan akan menyortir kesepakatan untuk Phil Foden, Rodri, dan Alexis Zinchenko. Semuanya akan jatuh tempo pada 2024. Sementara masa depan Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, dan Gabriel Jesus membutuhkan perhatian paling besar dengan hanya 18 bulan tersisa pada kesepakatan mereka saat ini. The Citizens memiliki rencana strategis untuk skuad mereka yang terlihat sejauh 4 hingga 5 tahun ke depan.
Meskipun itu tidak dapat memperhitungkan ketidakpastian bentuk pemain, keinginan, dan cedera. Tetapi secara garis besar mereka sudah memiliki visi tentang bagaimana inti squad City pada tahun 2025 dengan Palmer dan mungkin Keiki dan James McAtee masuk ke dalam persamaan. Mengikat pemain dalam kontrak panjang tidak hanya memungkinkan stabilitas dan perencanaan strategis untuk squad, tetapi juga melindungi aset Anda yang paling berharga seperti yang ditemukan Liverpool saat ini dengan salah meminta upah yang sepadan dengan statusnya sebagai kandidat Ballon d'Or. Tidak diragukan lagi, klub Merseyside akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mempertahankan Salah dan Mane dan mungkin Firmino, sementara Naby Keita juga hanya memiliki 1 tahun tersisa. Tapi ketidakpastian itu tidak baik. City sangat baik dalam perencanaan ke depan, baik dalam hal pendapatan komersial dan skuad bermain mereka. Dan mereka siap untuk melanjutkan posisi mereka saat ini sebagai kekuatan dominan di sepak bola Inggris. Man City sekarang memiliki starting line up penuh untuk musim 2025-2026 setelah 4 kesepakatan transfer Januari. Manchester City menyetujui 4 kesepakatan pada Januari untuk melengkapi calon squad untuk musim 2025-2026. Dengan setengah dari starting 11 sudah terikat kontrak untuk tahun berikutnya. City mendatangkan Julian Alvarez dari River Plate dengan kontrak 5,5 tahun dengan rencana dia bergabung dengan skuad paling cepat setelah Juli. Dia telah ditandatangani sebagai pemain City, bukan seorang untuk dipinjamkan di sekitar klub City Football Group, dan City akan berharap dia menjadi opsi penyerang yang layak untuk tahun-tahun mendatang. Kesepakatan itu datang setelah pemain muda si Charles dan Finlay Burns juga berkomitmen untuk masa depan mereka hingga 2027. Setelah tampil mengesankan untuk tim junior dan membuat debut senior mereka awal musim ini. Sekarang keempat pemain itu telah menandatangani kontrak untuk musim 2026-2027. City dapat membanggakan 6 pemain di buku untuk waktu 5 tahun. Dengan hanya lini tengah yang harus diselesaikan dan striker sentral yang menjadi target utama untuk jendela transfer musim panas. Jika atau ketika penandatanganan profil tinggi itu benar-benar tiba, City kemungkinan akan tertarik untuk menawarkan kontrak jangka panjang kepada mereka setidaknya hingga 2027. Dan kesepakatan Januari yang sudah diatur pada tahun 2022 juga berarti bahwa opsi City untuk 2025-2026 sekarang membentang ke starting 11 penuh, meskipun dengan sedikit pemain yang bergerak. Di bawah Mister Gawang, penggemar City akan berharap Ederson mempertahankan kemampuan passing tepat dan refleks penyelamatannya yang bagus karena ia memiliki kontrak saat ini yang berlangsung hingga 2026, seperti halnya John Stones. Bek tengah Inggris dapat bermitra dengan Ruben Dias di lini pertahanan dengan kontrak hingga 2027. Lini tengah adalah departemen darurat lainnya dengan kontrak Cole Palmer berakhir pada 2026 dan Jack Grealish-Aplu hingga 2027. Keduanya saat ini lebih disukai sebagai pemain sayap tetapi bisa kembali ke peran yang lebih sentral dalam waktu 5 tahun. Grealish akan berusia 31 tahun pada saat kontraknya habis, jadi itu mungkin merupakan perkembangan alami baginya. Dan pergerakan mereka ke lini tengah memberikan ruang bagi Alvarez di kanan dan Keiki di kiri. Dengan permainan Brazil yang menjanjikan dalam kesepakatan yang saat ini berlaku hingga 2026, Liam Delap dapat melengkapi susunan pemain 2025-2026 melalui tengah. Jika City ingin memperkuat tim itu yang saat ini penuh dengan pemain muda yang tidak dijamin masih berada di Etihad pada saat itu, meskipun potensi mereka sangat besar, mereka dapat melihat pemain di masa puncaknya sekarang dan yang mungkin akan memasuki akhir karir mereka di musim depan 5 tahun. Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte, Nathan Ake, Bernardo Silva, dan Jack Steven semuanya terikat kontrak hingga 2025 dan semuanya akan melewati usia 30 tahun di tahun-tahun terakhir mereka berdiri. De Bruyne akan berusia 35 tahun saat kontrak terakhirnya habis. Setiap perpanjangan dapat menawarkan City pengalaman yang mereka butuhkan untuk skuad yang seimbang. Bernardo adalah pemain blue terbaru yang dilaporkan hampir menandatangani kontrak baru. Sementara pemain lain yang bisa menandatangani kontrak hingga 2024 termasuk Phil Foden, Rodri, dan Taylor Harwood-Bellis. Raheem Sterling memiliki kontrak hingga 2023 tetapi hanya akan berusia 30 tahun pada 2025. Jadi dapat dibujuk untuk bertahan jika dia yakin akan masa depannya di klub.